Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Deska Sari Putri Amanda dari kelas L1 atau kelas A dengan NIM 0805 118232 8040. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal memberitahu cara untuk pengunduhan data citra dan apa sih data citra itu sebelum kita unduh. Jadi data citra itu adalah representasi visual dari objek atau scene yang dapat diamati. Nah, data citra ini bisa diamati dapat berupa gambar, foto, bahkan visual kompleks dalam berbagai konteks. Citra seringkali digunakan untuk menggambarkan informasi visual seperti bentuk, tekstur, warna, dan pola dalam suatu objek atau lingkungan. Citra dapat diproses dan dianalisis menggunakan berbagai metode seperti pengolahan citra digital, pengenalan pola, dan kecerdasan buatan untuk mengambil informasi atau melakukan tugas tertentu. Adapun citra Landsat yang merupakan gambar atau citra yang diambil menggunakan satelit Landsat. Satelit Landsat ini adalah serangkaian satelit observasi bumi yang diluncurkan oleh NASA di Amerika Serikat. Dengan tujuan utama dari program ini adalah untuk memantau dan mengumpulkan data mengenai permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk pengunduhan data citra ini, kita dapat menggunakan beberapa website, salah satunya itu website Copernicus Open Hub. Nah, di website Copernicus Open Hub ini, setelah dibuka, kita pilih bagian Open Hub, dan akan keluar link yang lalu kita pencet, dan ke menu bagian Explore Data, klik Data Collection, dan pilih pada menu Sentinel-2. Lalu, Explore Sentinel-2 Data, dan ke menu Search. Sebelum itu, kita klik cari wilayah yang akan kita teliti. Nah, lalu kita dapat klik ini. Nah, lalu pada bagian data search, kita klik Sentinel-2 filters. Dan klik L2A untuk awannya itu kalau bisa di 20% ke bawah. Dan pada satelit platformnya kita pilih S2A. Untuk time range, di sini aku pilih sekitar tahun 2021. Bulan 9 tanggal 8. Dan untuk until time range-nya itu disesuaikan aja dengan tanggal, bulan, dan tahun sekarang. Lalu aku klik bagian search. Lamonnya kan anjing. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa tetap memilih lagi data citra mana yang akan kita unduh. Sebelumnya kita dapat mengecek di bagian produk info dan di produk bagian mana cloud cover yang kecil. Karena disarankan untuk memilih pada bagian yang kadar awannya itu kecil. Nah,
Seperti pada citra yang ini pada produknya tertulis cloud cover-nya itu cuma 0,0, yang artinya kadar awannya itu 0,05%. Jadi lalu kita dapat mengunduh atau mendownload data citra ini. Nah, di sini data citra dari website Copernicus sudah terunduh. Nah, selanjutnya pada website USGS kita juga dapat melakukan pengunduhan. Nah, di sini data citra dari website Copernicus sudah terunduh. Nah, selanjutnya kita ke bagian website USGS Earth Explorer. Nah, pada tampilannya ini, pada bagian select a geocoding method ini kita pilih Pet and Row. Nah, untuk Pet and Row ini kita bisa search di Google. Pet and Row Indonesia. Nah, pada menu gambar. Nah, di sini kita dapat mengetahui Pet and Row suatu wilayah yang akan kita pilih. Nah, yang bagian atas ini untuk pet dan bagian sini itu untuk row-nya. Show. Lalu kita ke bagian datasets. Di sini pilih Landsat dan Landsat Collection 2 level 2 dan Landsat 8 sampai 9. Lalu kita klik result. Nah, ini data citra yang dapat kita unduh. Dan kita dapat mengunduh di sini. Nah, pengunduhan data citra untuk melalui website OSGS udah. Nah, selanjutnya itu kita dapat juga melakukan dengan website Ocean Color level 3 dan level 4. Kita dapat membuka websitenya dan seperti ini tampilannya. Nah, untuk website Ocean Color ini itu bakal mengunduh data Aquamodis, yang dimana Aquamodis ini itu adalah instrumen sensor yang terpasang di atas satelit Aqua yang merupakan bagian dari misi Earth Observing System yang diluncurkan oleh NASA. Aqua ini juga adalah satelit yang dirancang untuk mengamati berbagai aspek sistem bumi termasuk iklim, atmosfer, lautan, dan daratan. Data MODIS yang dihasilkan ini juga merupakan alat yang sangat penting dalam pengamatan bumi dikarenakan mampu mengumpulkan data dalam berbagai spektrum elektromagnetik dari inframerah hingga sinar tampak. Ini dapat memungkinkannya untuk menghasilkan gambar-gambar dengan resolusi moderat yang memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang komposisi atmosfer, suhu permukaan laut, tutupan awan, penutupan tanah, dan banyak lagi. Nah, pada bagian ini kita dapat memilih produk itu Sea Surface Temperature. Nah, untuk start date-nya ini aku bakal pilih sekitar tahun 2021, bulan Juli tanggal 1, dan end date-nya ini bisa disesuaikan. Dan period ini kita tetap pilih daily, dan resolution ini 4 km. Lalu klik extract or download data. Dan di sini di type ini kita centang semua bind, map, and PNG.
Lalu kita dapat download langsung. Butuh dan tampilannya akan seperti ini dan data modisnya sudah di-download. Selanjutnya kita cari Google Earth Again plugin. Lalu kita klik pada menu Get Started dan Register. Di sini kita klik Unpaid Usage dan pada Project Type kita pilih Academia and Research dan kita klik Next. Lalu klik Create a new Google Cloud Project dan pada Organization kita buat No. Dan kita klik Continue. Lalu kita klik Confirm. Lalu kita klik Open in Code Editor. Nah, di sini sudah bisa kita lihat peta dari web Google Earth Again. Bagian pengunduhan software. Sebelumnya, kita udah mengunduh file dari Google Drive yang diberi, lalu pada bagian file, kita buka materi yang file yang udah di-download dari Drive. Kita klik Open. Nah, di sini kita itu menggunakan aplikasi WinRAR. Lalu kita buka foldernya, ArcGIS 10.8, ArcGIS Desktop, dan ArcGIS Desktop. Nah, di sini kan dia minta untuk memasukkan password. Lalu kita masukkan. Klik OK. Nah, lalu setelah diekstrak tadi, kita buka menu ini. Kita terbuka pada menu ini, lalu kita klik Next. Yes. Lalu kita klik Close. Dan kita klik Next. Di sini kita klik I accept the master agreement, dan Next. 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 Next, dan lalu kita klik Install.
Lalu kita klik finish. Terus kemudian kita buka file yang tadi, klik ArcGIS, application 10.8, track, dan pada menu F-core itu kita copy. Nah, kita replace the file destination, go continue. Lalu kita cari aplikasi ArcMap. Nah, begini kita pilih dan aplikasi ArcGIS sudah bisa kita pakai. Kita klik. Lalu kita klik I agree dan install. Klik launch. Nah, untuk aplikasi Basecamp sudah terinstall. Lalu untuk yes, klik next. I accept the agreement dan next. Terus di bagian ini kita klik delete only snap. Lalu next. Lalu kita klik next. Lalu pada bagian ini kita centang semua sentinel. Lalu next. Dan next. Sudah penginstalan untuk software Snap. Coba finish. Dan aplikasi Snap sudah bisa digunakan. Selanjutnya untuk aplikasi Seadas, next, I accept, lalu next, next, next.
Mau kita klik ini, mau kita klik install. Klik finish. Oh, klik OK. Dan aplikasi Seada sudah bisa digunakan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini itu adalah software yang diinstal itu ada 4, yaitu ada software ArcGIS, Snap, Seadas, dan Mapstore. Di mana ArcGIS itu merupakan platform sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh Esri, yang digunakan untuk pemetaan dan visualisasi serta pengelolaan data geografis. Untuk software MapCourse ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Garmin yang digunakan untuk mengelola data peta GPS. Nah, untuk software Seadas, yang merupakan Sea-Waves Data Analysis System ini, ialah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan data satelit penginderaan jauh, terutama data oceanografi seperti suhu, permukaan laut, klorofil, dan kualitas air. Pada software Snap, yang ini mencakup sistem manajemen paket dan format distribusi aplikasi yang dikembangkan oleh Canonical untuk sistem operasi Linux. Kegunaan dari software ini itu dapat distribusi aplikasi dengan mudah dan dapat melakukan pembaruan otomatis. Nah, untuk pengunduhan atau pengenalan data citra sendiri ini, di mana citra ini adalah proses mengidentifikasi dan memahami konten visual dalam gambar digital menggunakan komputer. Dalam pengenalan citra, tujuan utamanya untuk mengklasifikasikan objek, pola, atau fitur tertentu yang ada dalam citra menjadi kategori yang sudah ditentukan. Nah, pada pengunduhan data citra ini dapat menggunakan website Copernicus Open Hub dan Copernicus Open Hub, USGS, dan untuk pengunduhan data Aquamodis itu dapat menggunakan aplikasi website Ocean Color dan website Tanah Airku Indonesia. Nah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Adapun saran untuk praktikum kali ini itu, semua penjelasan materi dari para asisten sudah sangat baik dan sudah cukup dimengerti. Namun, adapun saran saya untuk para pemateri sebaiknya menjelaskan dan memberikan materi lebih pelan-pelan lagi agar kami para praktikan dapat memahami lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita pada